wajah-wajah penuh kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Saya percaya berapa berat masalah kita pagi hari ini, berapa berat beban hidup kita pagi hari ini, ketika datang di tempat ini ada kelepasan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya untuk berdiri, sama-sama kita mau berdoa pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak pagi hari ini Tuhan, kami hadir Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan pagi hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kau bersuka cita di hadapan Engkau. Pagi hari ini kau menikmati hadirat Engkau. Bapak perkenankan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Biar pujian pengakuan kami boleh menjadi dupa yang harum Bapak. Boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik pagi hari ini. Mendengar butiran-butiran firman-Mu Bapak, yang boleh menguatkan setiap hati kami pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau buka hati kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Bapak di hari ini untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Yang percayakan dia katakan amin. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini setiap kita adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang rindu. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan kasih Bapa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami rindu. Peluk setiap kami pagi ini Tuhan. Kami rindu belayan Bapa. Kami rindu kasih Bapa. Mari angkat suara pagi hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa. Kami tenang pagi hari ini Tuhan. Jiwaku pun tenang. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa kami, Walau dunia tapi Engkau tetap memandang kami. lihat rupa, Namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang mau
Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku, cahaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang Kau mengenal hati. Kau mengenal kami Tuhan, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini yang kami mau. Tuhan inilah Yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Suara pagi hari ini, katakan dengan imanmu pagi hari ini. Tuhan ini yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, Haleluya. jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. supaya kehidupan kami boleh memancar, supaya kehidupan memancar biar kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari angkat suara pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Engkau tahu menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau mengenal kami pagi ini. Kau mengenal kami lebih dari siapapun Bapa. Kami akan ujian kami pagi ini. Kami akan pengagungan kami pagi ini. Biar boleh menjadi dupa yang harum. Biar kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biar kami hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Itulah kerinduan kami. Jadi serupa gambaran-Mu. Mendengar derita-Mu Tuhan. Mari angkat suara pagi
jaga hati kami. Kamu jaga iman kami saat ini Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Biar kehidupan kami boleh memancar kasih-Mu. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hidup kami boleh memancar kasih-Mu dalam sekeliling kami Bapak. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini ketika ada kasih Tuhan dalam hidup kita, ada sukacita yang berlimpah. Amin. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Siap untuk bergoyang pagi hari ini untuk Tuhan? Amin. Gak usah malu pagi hari ini. Kalau engkau punya Allah yang luar biasa, apa yang kau permalukan dalam hidupmu? Hidup hanya sementara. Beri yang terbaik buat Tuhan. Mari berjoget bersama saya. Yesus kasih jiwaku. Puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Bapak Ibu Saudara sedang untuk berdiri. Yesus kekasih jiwa. Oke, kita bergoyang buat Tuhan pagi hari ini. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saat itu dengar sebagai dari firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau belajar Tuhan. Apa menjadi di belakang kami. Kita belajar untuk melupakan yang di belakang.
belakang kami pagi hari ini. Kami mau berlari mengarah tujuan kami pagi hari ini, Bapak. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lupakan di belakang kami pagi hari ini. Kami berlari Tuhan, meraih tujuan kami Bapak. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Pada hamba saya persilakan. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Baik bagiku, Kau terbaik bagiku. Benar Tuhan, kiranya Engkau saja yang menjadi yang bagian yang terbaik dalam hidup kami dan tetap terbaik dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang bisa menggantikan kasih-Mu dalam hidup ini Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan segala pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan menjadi dupa yang halum kepada Engkau saja Allah yang hidup. Sebab hanya itu bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, untuk bungkus kehidupan hamba-Mu, untuk bungkus kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu. Ya, firman-Mu menjadi rema dan kehidupan kami Tuhan, dan boleh berbuah manis di hadapan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita boleh bersama-sama beribadah sama Tuhan pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul adalah Jangan Melupakan Tuhan. Apakah kita sering lupa? Ataupun kita memiliki kebiasaan sebagai orang yang pelupa? Jika iya, berarti itu merupakan suatu kondisi yang umum terjadi dalam kehidupan manusia. Itu sifat pelupa bisa dialami karena bertambahnya usia, ataupun ada keadaan fisik di mana orang itu kurang tidur, ataupun orang itu mengalami suatu stres, ataupun depresi, ataupun gangguan dari suatu penyakit, sehingga membuat orang itu cenderung menjadi orang yang pelupa. Banyak sekali studi-studi yang mempelajari tentang hal itu. Mengapa orang sering menjadi orang yang pelupa dengan bertambahnya usia, ataupun dengan kondisi stres, depresi, ataupun gangguan dari kesehatan. Tetapi kondisi itu sekali lagi bisa ditanggulangi atau bisa diatasi dengan namanya tindakan medis, ataupun dengan kebiasaan yang harus diubah. Saya termasuk orang yang acap kali pelupa. Saya bawa suatu alat seperti ini. Ini kalau misalnya saya bersiul, ini bunyi. Ini ditaruh sama istri saya di anak kunci rumah saya. Karena saya sering kali ketika saya mau pergi, saya lupa di mana kuncinya. Karena apa? Kalau misalnya saya mau pergi, saya harus bawa kunci sendiri, sehingga nanti pulang saya tidak mengganggu kegiatan istri atau anak-anak saya. Jadi kalau misalnya saya belum menemukan kunci saya belum bisa pergi. Sampai dibikin seperti itu, sampai istri saya membelikan alat seperti itu. Supaya siapa? Supaya seandainya saya lupa, tinggal bersiul. Sehingga bunyi alat itu, oh kuncinya di situ. Ini adalah suatu cara untuk mengatasi sifat saya yang pelupa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana jikalau sifat pelupa ini adalah lupa akan Tuhan? Sifat pelupa akan Tuhan ini sangat-sangat bahaya. Terlebih buat kehidupan kita, anak Tuhan. Di mana kesibukan kita yang sudah mulai sibuk lagi, betul gak? PPKM sudah luasa, kita sudah bisa melihat kemacetan di mana-mana. Kita sudah bisa beraktivitas, walaupun kita masih tetap memakai masker, menjaga jarak, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah pemerintah canangkan, kiranya terus kita mau lanjutkan lagi, jangan sampai kita kendor atas prokes kita. Tapi sekali lagi, kesibukan akhir-akhir ini yang sudah beraktivitas seperti biasa, akhirnya membuat kita menjadi orang yang pelupa. Sekali lagi, lupa akan Tuhan. Karena apa? Ya karena situasi, keadaan zaman yang membuat kita sibuk, membuat kita selalu bangun pagi, langsung beraktivitas, pulang malam, segala macam. Kita lupa akan Tuhan. Tetapi sifat pelupa ternyata bukannya terjadi pada generasi kita saja, pada saat sekarang saja. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 3, Yesaya pasal 1 ayat 3 kita bisa baca di sini Bapak Ibu sekalian. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Di sini kita bisa membaca betapa kerasnya teguran Tuhan kepada umat Israel, umat kesayangannya, umat pilihannya. Dibandingkan dengan lembu dan keledai. Bisa dibayangkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar keras sekali
suatu umat kesayangan pilihan Tuhan dibandingkan dengan lembu dan keledai. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Pengenalan ini di sini adalah bukan cuma mengenal, sekedar mengenal saja. Tetapi ini ada suatu hubungan yang sangat intim, suatu hubungan yang relasi yang sangat erat gitu. Ketika kita mengenal Tuhan, bukan cuma sekedar kenal. Tapi kita mau kenal Tuhan secara pribadi. Benar-benar suatu hubungan yang erat gitu. Suatu hubungan yang sepertinya tidak bisa dipisahkan. Tuhan mau kita mempunyai hubungan seperti itu. Bukan seperti lembu mengenal pemiliknya, tapi saya tidak. Bukan cuma sekedar kenal-kenal saja sama Tuhan. Tidak. Tidak. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan suatu hubungan yang sangat-sangat pribadi, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan, ketika umat pilihan Tuhan, umat Israel dibandingkan dengan lembu. Umat Israel cuma mengenal Tuhan, ya gitu saja. Tapi hari ini Tuhan mau kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan seperti umat Israel dibandingkan dengan lembu, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dibandingkan dengan kehidupan Israel yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Dia lebih cenderung bersungut-sungut sama Tuhan dibandingkan mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kita bisa bayangkan dengan sebuah palungan, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada suatu pemeliharaan Tuhan. Ketika kita membayangkan suatu palungan, ada suatu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering acap kali lupa akan pemeliharaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Yang selalu kita ingat sekali lagi, kebanyakan apa? Permasalahan dosa dan itu saja. Tapi ketika kita pada hari ini diingatkan Tuhan mau kita mengenal Dia, bukan cuma sekedar mengenal saja seperti tadi, tapi kita mau lebih jauh lagi. Kita mau mengenal pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saat senang maupun susah, Dia tetap Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, kita buka di Ulangan pasal 6. Ayat 12. Di sini kita bisa membaca, Ibu sekalian. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Di sini Tuhan ingatkan kepada umat Israel, jangan sampai lupa akan Tuhan, kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan mau mereka ingat itu. Ketika mereka sudah sampai di suatu tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan dan mereka sudah mulai menikmati tanah itu. Tuhan mau umatnya tidak melupakan Tuhan. Tidak melupakan siapakah mereka dulu. Bagaimana mereka dipelihara Tuhan secara luar biasa. Bagaimana mereka dibedakan sebagai umat yang benar-benar dipilih Tuhan. Sebagai umat yang benar-benar dipelihara Tuhan. Hari lepas hari dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun di padang gurun, berantara yang tidak ada air, tapi Tuhan bisa membuat air itu keluar dari gunung batu. Walaupun tidak ada makanan, tapi Tuhan bisa mengirim makanan setiap hari. Tuhan mau mereka mengingat itu. Walaupun mereka sudah mulai menikmati,
tanah perjanjian itu. Tapi Tuhan ingatkan supaya engkau jangan melupakan Tuhan. Pertanyaannya pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Yang pertama adalah supaya kita memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, banyak sekali berkat ketika orang itu takut akan Tuhan. Banyak sekali. Banyak sekali. Rasa hormat dan takut akan Tuhan ini harus benar-benar terpatri dalam hidup ini. Amin. Dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan kita berkeluarga. Ini harus benar-benar menjadi remah dalam hidup ini. Takut dan hormat akan Tuhan. Tuhan mau itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini. Supaya kita benar-benar memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, kita pasti tidak akan melupakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Karena dengan begitu kita berarti kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ini berarti kita tidak melupakan Tuhan. Betul gak? Ketika pasangan kita mengasihi kita, berarti kita tahu bahwa pasangan itu mengingat kita. Pasangan itu benar-benar mengasihi kita, ditunjukkan dengan kasih setianya dia. Kenapa sih kita gak berbuat itu sama Tuhan? Yang telah baik dan sangat baik dalam hidup ini. Belajar mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan benar-benar mengasihi kita. Seperti tadi pujian, benar-benar Tuhan tuh gak pandang rupa kita, gak pandang betapa eloknya kita, parasnya kita, tidak. Tuhan tahu isi hati saya dan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang kita miliki, apa yang kita punyai dalam dunia ini. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, cukup sudah. Cukup. Kasih Tuhan cukuplah buat hidup kita. Amin. Mari kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu sekalian, seperti Tuhan yang telah mengasihi Tuhan, mengasihi kita tanpa pandang apapun juga dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini. Tuhan gak pernah pandang kok dulu kita seperti apa, latar belakang kita dulu seperti apa, jahatnya kita seperti apa. Tapi Tuhan mau hari ini, apakah kita benar-benar mengasihi kita?
Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berbuat perkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah kasihnya Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang benar-benar menebus hidup kita lunas di atas kayu salib. Dengan kasih Tuhan, kita memperoleh hidup. Marilah kita membalas semua kebaikan Tuhan dengan mengasihi Dia. Dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak melupakan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk tidak melupakan Tuhan adalah kita melatih disiplin kita. Ulangan 6 ayat 3. Lakukanlah itu dengan setia. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Bapak Ibu bisa baca di situ. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk melatih diri beribadah. Karena itu akan mendatangkan keuntungan bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Ini cara kita melatih disiplin kita secara pribadi. Tuhan mau kita setia. Kita tunjukkan kesetiaan kita sama Tuhan. Dengan beribadah, dengan melatih diri kita beribadah. Puji Tuhan, kita dikasih kemurahan Tuhan. Kita masih bisa beribadah secara offline. Mari kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk beribadah sama Tuhan. Ataupun mungkin keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk beribadah secara offline. Mari kita melatih disiplin kita. Dengan disiplin, kita mengikuti ibadah. Bukannya kita menonton ibadah di rumah ataupun di mana, tapi kita benar-benar beribadah, menguduskan ruangan, menguduskan hidupan kita, benar-benar sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Ini adalah cara untuk melatih disiplin kita. Dengan setia kita beribadah sama Tuhan. Hidup dalam pengembalaan sangatlah penting dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengganti-ganti channel untuk mencari-cari siapa yang khotbah yang lebih enak masuk dalam hidup ini. Dalam hati dan pikiran kita yang lebih nyaman gitu kan. Tetapi sekali lagi suara gembala harus kita dengar. Sebab adalah domba mengenal suara gembalanya. Dan gembala mengenal domba-dombanya. Yang tahu kebutuhan akan domba adalah gembala. Yang selalu mendoakan, yang selalu menjaga jalan kita adalah gembala kita. Mari kita melatih disiplin kita. Lakukan dengan setia ketika kita beribadah sama Tuhan. Jangan main-main. Tapi kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dengan setia kita beribadah sama Tuhan. Itulah cara kita supaya tidak kita melupakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita tidak melupakan Tuhan? Berulang-ulang mengajarkan dan membicarakan tentang Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Suatu cara yang efektif untuk mengingat adalah apa? Mengulang-ulang. Inilah suatu cara yang efektif untuk mengingat itu. Kita harus mengulang-ulang. Jangan malas untuk mengulang-ulang kalau misalnya kita adalah orang yang lupa ingat. Oh, kunci di sini. Saya naruh kunci di sini, ingat ya. Besok tepatnya di situ lagi, jangan dipindahin lagi gitu, seperti itu.
nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam hidup ini. Oh iya, udah tahu. Karena kita sering mengulang dan mengulang lagi. Itu suatu cara untuk kita mengingat. Dan begitu pun juga dengan mengingat Tuhan. Kita nggak bosan-bosan bilang sama anak kita, bilang sama istri, bilang sama suami kita, kalau ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang baik dalam hidup ini. Ketika kamu bisa bersekolah, itu karena Tuhan. Ketika kamu punya biaya untuk sekolah, itu karena Tuhan. Ketika kamu bisa naik mobil, itu karena apa? Tuhan. Kita ingatin terus. Kita bilangin anak kita. Ingat, berdoa dulu sebelum makan. Karena itu dari Tuhan. Ingat, bangun tidur, doa. Karena ketika engkau bangun tidur, kau sedang diberkati Tuhan. Dan ketika kita mau tidur lagi, ingatin lagi anak kita. Akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam hidup ini. Diulang dan ulang dan ulang. Itu akan mengingatkan kita. Dan kita tidak akan melupakan Tuhan. Dan ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak melupakan Tuhan? Taruh lambang atau tanda yang gampang dilihat. Ulangan pasal 6 ayat 8 dan 9. Harusnya juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan harusnya menjadi lambang di dahimu. Dan harusnya engkau melusukkannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya tidak meminta ibu bapak ibu sekalian untuk mengecap jidat apa segala macam atau dahi segala macam, tidak. Tapi bagaimana ketika kita di dalam rumah kita, suasana rumah kita, ruangan kita, kita punya salib, kita punya suatu tulisan-tulisan yang rohani yang membangun hidup ini, yang membuat rohani kita dan anak-anak kita benar-benar hidup dalam firman. Dan tinggal di dalam firman, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah suatu cara untuk kita tidak melupakan Tuhan. Di rumah saya ada suatu salib yang saya taruh di luar ketika saya mau keluar dari rumah, ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Salib yang tulisannya Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jadi itu ketika saya keluar dari rumah saya, ya, saya nggak akan kekurangan karena Tuhan adalah gembala saya. Setiap pagi, setiap hari itu bolak-balik itu pasti kelihatan itu salib, kelihatan tulisan itu. Itu nempel dalam otak saya, dalam pikiran saya. Dan itu memberkati kehidupan keluarga saya, Bapak saya. Ini cara saya untuk mengingat dan tidak melupakan Tuhan. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga yang tidak melupakan Tuhan, pasti rumahnya banyak sekali tagline yang atau tulisan-tulisan ataupun salib yang begitu-begitu indah. Saya yakin dan percaya itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang berkat apa yang kita terima ketika kita tidak melupakan Tuhan? Yang pertama adalah berkat panjang umur. Ulangan 6 ayat 2c. Tadi kita baca bahwa kita akan panjang umur ketika kita tidak melupakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Supaya lanjut umurmu. Itu berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Dan yang kedua adalah berkat jasmani. Ulangan 6 ayat 3c, seperti janjikan Tuhan Allahmu pada nenek moyangmu, padamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah suatu berkat secara jasmani yang akan kita terima ketika kita tidak melupakan Tuhan. Janjinya ya dan amin dalam hidup ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ini janji Tuhan dalam hidup ini.
kita bisa menikmati berkat. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita tidak melupakan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan dan sukses dengan cara Allah sendiri. Ulangan 6 ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang janjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu suatu kota yang besar, baik yang tidak kau dirikan. Berkat Tuhan tuh benar-benar berkat yang gak kita sangka-sangka datang dari mana saja. Itu bisa jadi berkat buat kehidupan kita. Amin. Ketika waktunya Tuhan, tikap-tikap langit tercurah buat kita. Gak pernah kita bayangkan itu. Ketika kita menabur dengan sukacita, saya yakin percaya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Karena Tuhan lah yang memberikan berkat dalam hidup ini. Dengan berkatnya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Sungguh luar biasa dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita. Kiranya kita tidak melupakan Tuhan dalam hidup ini. Pegang janji firman Tuhan, pegang tugas Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan kasih-Nya Tuhan dalam hidup ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Nyanyikan pujian ini dengan lembut keluar dari dasar hati kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya. Kan ku ingat Dia hapuskan semua dosaku. Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Amin Tuhan. Ingat kasih-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Kita ucapkan syukur pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, dan ku ingat karya-Nya. Dia hapuskan semua dosaku. Dia ramah sikira, ramah sikira.
Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ampuni kesalahan kami ketika kami mulai lupakan Kau. Lupakan kasih setia-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang berdosa ini. Kiranya kami Tuhan mau hidup dengan mengingat kasih-Mu, dengan tidak melupakan Kau Tuhan. Memiliki rasa hormat dan takut akan Kau Tuhan dalam hidup ini. Biar kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup ini. Dan anak cucu kami hidup dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau pilih kami satu persatu Tuhan. Pribadi yang mengenal kami secara erat, hanya Engkau saja Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus memberikan kami penghiburan, kekuatan, penolong dalam hidup ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Dia. Saya percaya Tuhan ingatkan kita kembali ya. Firman Tuhan, jangan sampai kita lupa. Manusia emang pelupa ya, lupa ya. Maka diingetin berulang-ulang. Maka orang tua cerewet kenapa? Diulang-ulang karena lupa gitu ya, supaya ingat gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang supaya orang tua rasa cerewet gitu dengan semakin tua saya sadar ya. Oke, biarlah berkat Tuhan. Kalau kita berkat Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Hasilnya luar biasa ya. Berkat yang panjang umur, berkat jasmani, yang kedua, yang ketiga, apa yang kita tidak pikirkan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Jadi apa yang kita tidak pikirkan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tinggal mengasihi Tuhan artinya tidak melupakan Tuhan ya. Oke. Biar berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita ini. Jadi orang yang percaya, kita tidak lupa ibadah, doa pagi yang sampai lupa ya. Gak bisa ikut YouTube ya, atau dari gereja puji Tuhan ya, jangan sampai lupa ya. Jangan lupa kalau makan punya ya. Jadi kita ingat selalu kepada Tuhan. Oke, akhir ibadah kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bapa, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Kebaikan Engkau terlalu luar biasa. Jangan kami sampai melupakan Engkau. Jangan sampai kami melupakan tentang kebaikan Engkau. Dengan peribahasa berkata, kacang lupa kulitnya. Kami merasakan kebaikan Engkau. Lewat napas hidup yang Kau berikan, perpanjangan umur yang Kau berikan, berkat dari nikah kami, ulang tahun kami, hidup kami. Sekalipun kami dan sederhana, tapi kami merasakan kasih kebaikan Tuhan luar biasa. Keselamatan Kau berikan, bahkan juga segala kebutuhan kami yang Kau sudah siapkan. Pakai hamba-Mu, dia menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanan sore hari, berkati dalam rumah tangganya. Dan jangan kami sampai melupakan Engkau Tuhan. Jangan sampai kami melupakan kebaikan Tuhan. Dan kami memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan boleh nyata, panjang umur, berkat jasmani, bahkan apa yang tidak dipikirkan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami mau melakukan firman dengan baik. Dan juga untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga memberikan persembahan sebagai tanda kasih. Kasih kami kepada Tuhan. Kami memberikan hati yang tulus dengan sukarela tanpa motivasi lain. Karena kami mencintai Engkau.
Dan kami memberikan korban syukur hak milik kepada Tuhan. Semua dilakukan dengan kasih. Terima kasih Bapa di surga. Orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan lewat buat tangan, pekerja dan usaha dan lain-lain. Lebih pada Tuhan berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Kau berikan panjang umur. Kau juga cukupin segala kebutuhan hidup mereka. Berkati ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kau sudah pelihara sekian tahun dan pernikahan kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati suara surga dalam kecil dan rumah tangga kami. Oh, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga diberkati Tuhan. Engkau juga melimpahkan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Oh, yang jasmani Kau berikan, yang rohani, yang jasmani Kau berikan, rohani Kau berikan, yang jasmani juga Engkau akan berikan buat kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah bahu nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil. Bukan jadi ekor tapi kan kepala. Bukan menurun tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Antar kami dengan selamat. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang pada hari minggu depan dengan tubuh yang sehat. Sore hari Kau juga memberkati. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan memberi engkau menyinari, memberkati engkau. Tuhan memberi wajah-Nya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.